Halo kaum intelektual sekalian, wow, luar biasa. Ini mungkin video saya yang paling kontroversi sepanjang masa. Ini mungkin video yang bikin orang marah sekaligus bahagia gitu. Jadi guys, baru-baru ini Guru Gembul mengatakan Netanyahu itu keturunan daripada Polandia. Jadi secara eksplisit Guru Gembul mengatakan bahwa Netanyahu itu berdarah Polandia. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Jadi selama ini kan kita berpikir bahwa Netanyahu itu adalah orang Yahudi. Namun baru-baru ini secara mengejutkan, Guru Gembul mengatakan bahwa Netanyahu itu berdarah Polandia. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, di video ini saya benar-benar netral ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Sebelum kita bongkar fakta yang sebenarnya, nanti akan saya kasih data ya, kasih sumber gitu, kasih referensi ya dari berbagai sumber ya. Jadi guys, kalau kita bahas masalah ini, jangan fanatik dulu ya bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman Muslim juga. Karena saya akan bahas tentang tanah perjanjian juga. Kristen kan masih percaya dengan yang namanya tanah perjanjian, tanah Kanan ya, atau umat Yahudi juga kan percaya bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanan atau tanah perjanjian bagi mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah ini fakta sejarah atau tidak? Apakah ini klaim sepihak atau tidak? Jadi di video saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak mau berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Kemudian selain itu, banyak warga Konoha yang percaya bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Mohon maaf, saya plesetin ya. Video saya itu banyak yang dibanyak kalau bahas tentang Israel. Karena apa? Karena Israel ini menguasai yang namanya YouTube. Jadi walaupun kita tidak ngejelek-jelekin Israel ya, kalau kita bahas tentang Israel ya, kalau kita sering menyebutkan kata Israel, maka biasanya akan di-banned sama YouTube. Karena yang punya YouTube itu kan orang Yahudi juga gitu ya. Jadi maklum lah gitu ya. Jadi guys, benarkah Netanyahu itu orang Poland atau Polandia? Apakah dia punya darah Yahudi? Jadi di Konoha itu kan diejek-ejek itu ya Netanyahu. Ya, setelah saya riset ya, setelah saya menemukan datanya dari berbagai sumber, ternyata saya menemukan fakta yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini mungkin bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi kita harus sepakat dulu ya bahwa agama itu kan keyakinan ya. Sebelum masuk ke inti ya, agama itu kan keyakinan. Artinya gini, kalau gue yakin dengan cara menyembah Yesus masuk surga, itu kan keyakinan gue gitu ya. Kalau gue yakin dengan pergi ke Arab atau ke Mekah atau lihat Ka'bah bisa masuk surga, itu kan keyakinan gue ya. Kalau gue cium Hajar Aswad, gue masuk surga, itu kan keyakinan gue ya kan. Tapi permasalahannya ya, jangan bawa keyakinan ini ke ranah dunia logika gitu ya, atau dunia akademis ya, atau dunia ilmiah gitu. Jadi kesampingkan dulu ya, fakta ilmiah dengan keyakinan. Keyakinan itu nggak perlu bukti ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Karena warga Konoha itu sedikit-sedikit bawa agama gitu ya. Kita bicara data saintifis atau data ilmiah, sedikit-sedikit bawa agama gitu ya. Jadi kesampingkan dulu ya bahwa agama itu adalah keyakinan ya. Tidak perlu bukti saintifis, tidak perlu bukti ilmiah. Ya saya yakin ada juga yang bisa dibuktikan secara ilmiah dalam agama. Tapi kalau kita serius ya, dari awal sampai akhir kitab suci itu kita teliti, ya rata-rata kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Itu kan keyakinan. Keyakinan itu nggak perlu bukti secara ilmiah kan. Keyakinan itu yang penting imani gitu ya. Ya beriman itu kan nggak butuh pembuktian kan. Ya keimanan itu kan nggak bisa ditakar ya. Bukan berarti saya mengatakan keyakinan itu nggak benar, salah dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Jadi kita pisahkan dulu ya keyakinan dengan data ilmiah. Jadi kita bicara atau fokus di data ilmiah. Jangan masuk ke ranah agama dulu ya. Oke? Jadi menurut data ilmiah,
Ternyata ya, ini menurut sumber ya, menurut data ya. Jadi ada seorang kaum intelektual dari Mesir ya, kemudian berdasarkan jurnal-jurnal atau penelitian dari media-media yang independen ya. Ternyata Om Netanyahu ini sebenarnya keluarganya pernah merantau ke Polandia. Sekali lagi saya katakan, garis bawah ya. Sebenarnya dia itu Yahudi perantau di Polandia. Bukan keturunan langsung Polandia. Ada datanya, nanti saya akan tampilkan ya. Ini datanya, data ilmiah ya, bukan data dari agama ya. Jadi, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak mengecaukan Anda gitu ya. Saya ngomong dari data ilmiah, jangan sedikit-sedikit bawa agama ya. Kita kan sudah sepakat tadi ya, jangan bawa agama dulu ya. Jadi ternyata guys, keluarga daripada Netanyahu ini pernah merantau ke Polandia ya. Sehingga banyak orang berprasangka bahwa dia keturunan Polandia. Enggak, ngerantau. Jadi keluarga daripada Netanyahu ini pulang kampung ya dari Polandia ke Israel. Makanya banyak orang yang memplesetin gitu ya, atau mereka berprasangka, terutama guru gembul ya, Felix Xiao dan sebagainya. Sekelas Felix Xiao juga percaya hal ini, bahwa Netanyahu itu keturunan darah Polandia. Enggak, merantau. Ibarat ini ya, katakanlah saya misalnya nih, katakanlah saya suku apalah misalnya ya, suku ABC misalnya ya. Saya merantau ke daerah Poland misalnya, atau Polandia. Ya, saya itu suku ABC ya. Suku ABC ini berasal dari Konoha misalnya ya. Lalu saya merantau ke Polandia ya. Saya berkeluarga sana lama gitu, sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Lalu tiba-tiba balik lagi ke kampung gitu ya. Anak-anak saya balik lagi kampung, ke kampung halaman gitu ya, ke Konoha. Apakah saya itu orang Poland? Enggak kan? Itu kasusnya guys. Sama seperti orang Batak misalnya, atau orang Minang, orang Sunda, orang Jawa misalnya. Orang Jawa merantau ke Sumatera misalnya, atau ke daerah lain deh, ke negara lain, ke Malaysia misalnya. Ya, bertahun-tahun di Malaysia, kemudian di Singapura, pindah ke Singapura. Nah, balik lagi ke Pulau Jawa. Apakah itu keturunan Singapura? Enggak. Soalnya bapak ibunya itu tidak ada data yang mengatakan bahwa pernah nikah dengan orang Poland gitu ya, atau orang Polandia. Enggak pernah. Jadi mereka ya nikah sama-sama orang Yahudi gitu. Sama seperti orang Jawa misalnya. Orang Jawa nikah di Singapura dengan orang Jawa juga gitu ya. Kemudian orang Batak misalnya merantau ke Amerika misalnya. Ketemu orang Batak di sana, nikah gitu ya. Sampai 3 keturunan, 4 keturunan, balik lagi ke tanah Batak. Apakah itu bisa disebut orang Amerika? Enggak kan? Karena apa? Karena ya tetap gitu ya, dari garis keturunannya gitu. Jadi ternyata Netanyahu ini berasal dari garis keturunan Ishak. Itu yang bisa dikonfirmasi datanya ya, Ishak ya. Terus gitu ya, terus ya. Ya, sampai ke Benyamin Netanyahu ya. Jadi Benyamin itu salah satu marga di Israel, guys. Itu bukti kuat bahwa Netanyahu ini berasal dari Israel ya. Dan ternyata kakek daripada Om Netanyahu ini adalah seorang rabi atau pemuka agama. Kalau di Konoha itu ya, ulama lah gitu ya, atau pendeta gitu dalam agama Kristen. Ternyata Netanyahu ini berasal dari keluarga ulama ya. Nah, bagaimana dengan tanah perjanjian? Apakah tanah perjanjian ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Tanah perjanjian itu kan tanah Kanan ya. Jadi guys ya, sekali lagi saya katakan ya, jangan marah dulu ya teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim ya. Saya bahas ini dari sudut pandang ilmiah. Kenapa saya selalu ulang-ulang ini? Apa alasannya? Karena kita itu ya, mohon maaf ya, cara berpikir kita dari kecil itu sudah sakit sebenarnya, mohon maaf ya. Nggak semuanya tapi ya. Karena kita itu mabuk agama. Jadi kalau berhubungan dengan agama, nggak sesuai dengan agama kita, maka biasanya kita akan mengatakan, oh kamu itu sok tahu ya gitu. Jadi kita mengabaikan data-data ilmiah gitu. Kita susah mengesampingkan keyakinan dengan data ilmiah. Jadi makanya jangan dicampur-campur dulu ya. Jadi menurut data ilmiah, ternyata suku asli orang Kanaan itu adalah orang Lebanon. Ini berdasarkan data dari tes DNA coy. Dari 99 orang yang dites, hasilnya itu hampir 90% ke atas menunjukkan bahwa
penghuni asli tanah Kanaan itu adalah orang Lebanon, bukan orang Yahudi. Jadi itu artinya bahwa orang Yahudi itu sebenarnya bukan pemilik asli tanah Kanaan. Jangan marah dulu ya teman-teman Kristen ya. Ini dari sudut pandang ilmiah ya. Makanya saya katakan tadi saya nggak berpihak di video ini. Jadi jangan marah gitu. Tadi saya mengatakan Netanyahu itu adalah orang Yahudi ya, teman-teman Kristen senang gitu ya. Nasrani senang gitu ya, teman Muslim biasanya nggak suka gitu ya. Jangan gitu dulu gitu ya. Jangan sensitif dulu gitu ya. Jadi kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu ya. Ini agak susah ya. Kita sebagai kaum intelektual kesusahan ya mengedukasi karena apa? Karena ada doktrin gitu ya, ada keyakinan ya. Keyakinan itu kan nggak perlu bukti kan. Sama halnya dengan tanah Kanaan nih. Nah, kalau misalnya ada orang Kristen yang mengatakan, oh tanah Kanaan itu kan sudah dijanjikan dalam kitab suci, tanah Kanaan itu kan sudah ada ayatnya, ada dalil dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang data ilmiah, mohon maaf ya, itu tidak bisa dikonfirmasi. Dalil-dalil itu nggak bisa dikonfirmasi. Kenapa? Karena pada dasarnya agama itu adalah keyakinan. Kitab suci itu adalah keyakinan dari sudut pandang ilmiah. Ya, jadi ada tingkatannya tuh ya. Pertama keyakinan, filsafat, kemudian data ilmiah, logika, baru matematika. Ada stratanya itu ya. Jadi strata yang paling rendah itu, mohon maaf ya, keyakinan. Keyakinan itu sama seperti opini pribadi gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau misalnya mengatakan, oh ada dalilnya tuh di kitab suci, ada datanya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Abraham ketemu dengan malaikat misalnya, atau Tuhan misalnya, atau dia mimpi misalnya, atau apalah gitu ya. Di kitab suci kan ada banyak tuh ayatnya, ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan ketemu langsung dengan Tuhan, ada yang mengatakan ketemu dengan malaikat dan sebagainya ya. Ada ayat-ayatnya tuh ya, Abraham ketemu dengan Tuhan, langsung dijanjikan tanah perjanjian bernama tanah Kanaan. Jadi guys, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Kenapa? Bukan karena saya jahat terhadap umat Kristen. Jangan berpikir saya jahat dulu ya. Ya, jadi itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena wahyu itu kan termasuk wahyu ya. Jadi wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Itu bukan bukti yang kuat. Jadi kalau kita bicara sejarah, harus ada yang namanya prasasti gitu ya. Kemudian seperti zat-zat tertentu yang diteliti gitu ya. Harus ada seperti itu ya, seperti uji material ya, uji karbon gitu ya. Kalau misalnya ada prasasti misalnya ini, ya misalnya katakanlah makam Firaun misalnya, terus diuji karbon berapa umurnya, itu kan bisa diukur ya. Tapi kalau Abraham, mohon maaf bagi untuk videonya, saya tidak memojokkan agama Kristen ya, itu tidak terbukti secara ilmiah. Bukan berarti saya tidak percaya dengan agama gitu. Kita bicara secara ilmiah guys ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mana data ilmiah, mana data daripada agama ya. Data daripada agama itu kan keyakinan ya. Nggak perlu bukti gitu ya. Ya udah aminin aja gitu ya. Karena apa? Karena keimanan itu kan nggak perlu bukti kan. Cukup imani saja gitu ya. Dan orang-orang Yahudi dari dulu berpikirnya seperti itu ya. Sehingga mereka tidak mempertanyakan ya, kalau itu tanah perjanjian dari dulu dijanjikan, ya udah imani saja gitu, amini saja, nggak usah dipertanyakan gitu. Karena kalau mempertanyakan itu sakit guys, sakit, bisa gila gitu ya. Kalau nggak hati-hati bisa gila gitu. Dulu juga saya percaya ini, tapi setelah saya berdamai dengan diri saya membedakan mana bukti ilmiah dengan mana keyakinan, saya bisa rasional gitu ya, sehingga kita itu tidak marah gitu kalau misalnya ada orang yang mengkritik bahwa tanah Kanaan itu sebenarnya kan klaim sepihak. Kalau ada mengatakan seperti itu, kita nggak bakal marah karena kita ngerti data saintifis atau data ilmiah. Jadi itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah guys, karena ketika Abraham ketemu dengan Tuhan kan nggak ada yang bisa membuktikan ya. Wahyu itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Misalnya nih, ya dapat wahyu, dapat ilham misalnya, atau ketemu dengan Tuhan misalnya, Abraham ketemu dengan Tuhan. Emang ada saksinya? Nggak ada kan? Kalau misalnya mereka, oh ada saksinya, bla 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 bla, apakah saksinya itu bisa dikonfirmasi atau tidak? Belum, kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini
di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Ya kita nggak tahu kan, bisa aja penulis itu mengatakan saksinya ini, saksinya itu. Karena saya juga penulis, guys. Penulis itu kreatif banget gitu ya. Imajinasi itu hidup banget gitu. Saya sebagai penulis, saya harus meyakinkan pembaca bahwa yang saya tulis itu benar. Itu dari sudut pandang penulis ya. Saya penulis buku, guys. Penulis novel fiksi. Bukan berarti saya mengatakan kitab suci sama dengan novel fiksi ya. Enggak ya. Tapi ya kalau kita baca kitab suci itu kan kita melihat bahwa nabi kita itu suci gitu ya, nggak ada celah gitu ya, nggak ada kelemahan dan sebagainya. Jadi dalam dunia sastra itu nggak boleh, tahu guys ya, nggak boleh seperti itu. Karena kalau kita membaca kitab suci kan kita tuh berpikirnya jadi hitam putih kan, yang pokoknya kita yang paling benar, kita yang paling suci, agama lain sesat, kemudian nabi kita paling suci, nggak punya salah ya, pokoknya nggak bisa dikritik dan sebagainya, sehingga kita jadi anti kritik. Padahal kalau kita bicara fakta sejarah pasti ada kelemahan dan kelebihan daripada nabi itu sendiri, nggak selamanya dia benar kan ya. Nabi juga kan nggak ada tes ya, semacam tes misalnya zaman dulu ya, nabi itu ada tes misalnya harus S3 gitu ya, atau profesor gitu ya, enggak seperti itu kan ya. Ya orang-orang yang menyebut dirinya nabi gitu ya, kita kan nggak tahu ya fakta yang sebenarnya gitu ketika nabi hidup gitu, kita kan nggak tahu. Sedangkan kita menceritakan kejadian misalnya ya, kita menuliskan kejadian tentang misalnya di depan rumah kita tadi ada tukang bakso jualan ya, yang jualan bajunya warna merah, celananya warna hitam dan sebagainya, kemudian baksonya bakso beranang bla bla bla, rasanya seperti kan itu kan penulisan kita, itu kan tidak menggambarkan semuanya ya. Bisa aja bajunya warna coklat misalnya, kita lupa gitu ya, lupa menulis apa segala macam. Jadi fakta sejarah yang sebenarnya itu tidak benar-benar nyata seperti yang ditulis gitu ya, karena saya juga penulis gitu ya. Jadi ngerti gitu ya, dunia sastra, dunia linguistik itu saya ngerti gitu ya. Jadi itu fakta yang sebenarnya guys ya, secara ilmiah ya, ada datanya tuh ya, ada sumbernya ya. Jadi kalau orang Israel mengatakan ya, bahwa tanah kanan itu adalah tanah perjanjian, itu adalah klaim sepihak ya. Dengan berat hati saya mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan bangsa pilihan Tuhan? Nah, ini pembahasan yang sangat pelik. Ini mungkin sangat berbahaya ya video ini ya. Jadi gini guys, sebenarnya bangsa pilihan Tuhan ini adalah egosentris. Egosentris itu ada di setiap daerah guys ya, tanpa kita sadari. Nggak semua daerah ya, tapi rata-rata daerah memiliki egosentris masing-masing. Bahkan Jepang sekalipun punya egosentris. Orang Jepang zaman dulu itu ya, mereka beranggapan bahwa suku mereka tuh yang paling bagus, yang paling kuat, ras mereka ras terkuat gitu. Ada datanya. Jadi mohon maaf bagi untuk videonya. Egosentris itu kan muncul untuk membentuk nasionalisme. Sama seperti Israel. Kalau Israel mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, itu kan akumulatif daripada pembentukan daripada nasionalisme. Jadi gini guys, saya kan penulis novel ya, novel kreatif non-fiction dan fiksi juga gitu. Jadi kadang kalau saya nulis itu ya, saya juga penulis novel cerita gitu ya, mengarang cerita gitu ya, tapi ceritanya itu tidak hitam putih ya, ya benar-benar seperti real di kehidupan nyata gitu. Jadi untuk mempersatukan suatu negara atau suatu bangsa atau suatu ras suku itu, maka diciptakanlah semacam egosentris. Untuk apa? Untuk memupuk yang namanya percaya diri gitu. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, saya yakin yang nonton video pasti banyak nanti yang merasa terluka. Oh ternyata fakta yang sebenarnya itu cuma egosentris toh. Ya tidak benar bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Sok aja kalau dari sudut pandang agama. Tapi kita harus mengakui bahwa agama itu adalah keyakinan gitu. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Ya nggak bisa dibuktikan secara logika gitu. Nggak bisa dibuktikan secara matematika atau secara empiris gitu. Ya, jadi kita harus memaklumi itu ya. Nah yang jadi permasalahan kita kan gabung-gabung kan. Kita menganggap bahwa keyakinan kita itu fakta ilmiah. Itu yang ngaco gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan itu berdasarkan fakta ilmiah. Enggak, orang Jepang juga
ada kok seperti ini ya. Ada semacam egosentris. Tidak hanya itu, orang Sri Lanka juga ada kok. Ya, orang Sri Lanka berpikir bahwa ras mereka yang paling cerdas ya, ras mereka yang paling jenius dan sebagainya. Jadi ini ada ya, bahkan di agama juga seperti itu. Ya, agama tertentu di Konoha ada yang mengatakan sebaik-baiknya umat kita adalah agama kita gitu. Ada seperti itu ya, sebaik-baiknya umat adalah umat kita gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan nasionalis gitu ya, memberikan rasa ketenangan. Jadi kalau egosentris ini nggak ada biasanya, maka nasionalis kita itu nggak terpupuk gitu ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya baik ya. Kalau dalam penulisan novel ini tujuannya baik gitu ya. Tujuannya untuk mempersatukan gitu ya, untuk mempersatukan suatu bangsa gitu ya. Jadi suatu bangsa itu kan harus diikat ya. Nah, pengikatnya itu tuh ya, ibarat rotan atau kayu gitu ya. Pengikat talinya itu adalah ya bangsa kita adalah bangsa pilihan Tuhan tanpa kita sadari. Ya, apakah ini salah? Nggak salah, cuman yang permasalahan itu terlalu diglorifikasi gitu ya. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa ini terbukti secara ilmiah. Enggak. Sama seperti yang ada di Jerman, ras Arya. Jadi Om Kumis, ya mungkin Anda sudah paham apa yang saya maksud ya. Om Kumis itu, ya Om Kumis mengatakan bahwa ras terbaik di dunia ini adalah ras Arya, ras Jerman. Itu kata Om Kumis. Apakah ini salah? Ya kalau berlebihan salah gitu. Apakah orang Yahudi seperti itu? Enggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya. Ada juga orang Yahudi yang cerdas luar biasa gitu ya. Bahkan Albert Einstein sekalipun orang Yahudi ya, dia nggak percaya itu. Bahkan Albert Einstein sekalipun kalau dia disuruh ibadah nggak mau. Dia kan agnostik ya. Albert Einstein itu kan lebih ke agnostik ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apa yang saya katakan itu bisa dibantah atau tidak? Sok aja nggak jadi masalah. Tapi bantah pakai data ilmiah ya. Jangan bantah pakai opini gitu ya. Oh sok tahu lu, tahu apa tentang agama? Ya ngaji dulu sana ya. Tahu apa tentang agama, kamu kurang baca gitu ya. Jadi guys, kalau kita kelihatan pintar dalam agama itu adalah ranah keyakinan. Ranah keyakinan itu kan subjektif, bukan objektif. Jadi sesuatu hal yang subjektif itu, misalnya nih ya, kita hafal misalnya nih, saya tidak mengatakan ini kitab suci ya. Saya nulis novel misalnya nih ya, katakanlah saya nulis novel. Ya, terus ada orang mensucikan bahwa ini novel ini adalah kebenaran gitu ya, mensakralkan gitu. Lalu yang tanpa kita sadari ya, apa yang saya tulis di sini ya bisa aja dikultuskan gitu ya. Padahal kan itu kan di-create oleh penulis gitu ya, tanpa kita sadari. Sah saja kalau misalnya nih, kalau pengaruh daripada buku ini jadi bersatu gitu, sah nggak jadi masalah kan. Cuma permasalahan itu jangan terlalu glorifikasi gitu, itu permasalahannya. Sehingga terjadi gesekan-gesekan permusuhan. Ya, kadangkala ya kalau kita bawa ras kita yang paling terbaik seluruh dunia itu, maka kita biasanya merendahkan ras lain gitu ya. Seperti di Amerika juga, kulit hitam dan kulit putih, itu kan egosentris sebenarnya. Ya, kulit putih dianggap lebih superior ya, kulit hitam itu dianggap tidak terlalu gitu ya. Sehingga ya ini mempengaruhi guys ya, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak mau memberikan kesimpulan ya, silahkan simpulkan sendiri ya. Saya tidak mau doktrin ya untuk video ini ya. Tapi kalau mau bantah-bantah pakai data ilmiah. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.